Shalom, perkenalkan nama saya Chelsea Anggraini Hani dengan NIM 2511031206 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Leoni Marita Saragi dengan NIM 2511031264 dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Hatia Cornelia Drivana dengan NIM 2511031416 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Angelina Ramadhani Mandiangan dengan NIM 2511031351 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Sheila Noktaviani Silalahi dengan NIM 2511031213 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Agnes Nidustika dengan NIM 251103131014 Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebelum kita mulai ke sharing firman Tuhan, izinkan saya untuk membuka doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena Engkau sudah memberkati anak-Mu Tuhan dan juga teman-teman yang lain Tuhan. Karena kami hari ini akan sharing Tuhan mengenai firman-Mu, biarlah firman yang akan kami berikan kepada teman-teman yang lain itu dapat bermanfaat dan juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, jamah hati, otak, dan pikiran kami untuk dapat menyusun setiap kalimat, setiap kata yang kami bagikan kepada teman-teman yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun Tuhan yang nantinya keluar dari mulut kami, biarlah menjadi berkat kemurahan hati Engkau Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam setiap kuliahnya juga Tuhan. Kami serahkan dosen kami juga yang mengajar, dosen pengampu kami, Engkau berkati, Engkau lindungi dalam setiap keluarganya. Apapun Tuhan yang mereka lakukan untuk hari ini, kiranya Engkau memberkati dan juga melindungi setiap keluarga mereka Tuhan. Jamah hati, otak, dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman Tuhan yang baik, firman Tuhan yang berasal dari Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Matius 5 ayat 44 yang berbunyi seperti begini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita banyak diperhadapkan dengan persaingan, baik di lingkungan sekolah, di kampus, di tempat kita tinggal maupun dalam pertemanan. Terkadang dalam persaingan itu muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti terkadang kita dihina, diintimidasi, didiskriminasi maupun dijatuhkan oleh orang lain. Tetapi Tuhan Yesus mau ajarkan kita melalui firman ini untuk selalu mengasihi mereka walaupun mereka berbuat jahat kepada kita. Kita harus mampu untuk mengampuni dan memaafkan mereka, seperti Tuhan Yesus yang mengampuni umat manusia sehingga Ia rela untuk mati di kayu salib menebus dosa dan pelanggaran manusia. Nah, kita juga harus ingat bahwa ketika Ia disalibkan, Ia dihina, Ia diolok, Ia dicaci maki maupun dicambuk. Tetapi Tuhan Yesus selalu mengasihi umat manusia dan Ia sempat berkata bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka itu, marilah kita sebagai orang-orang Kristen mau selalu mengampuni dan mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, karena itu adalah kasih yang sejati. Nah, poin-poin penting yang terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 44. Yang pertama, ada mengasihi musuh bukan berarti menyetujui perbuatannya. Kasih yang Yesus ajarkan bukan berarti kita harus setuju dengan kejahatan orang lain. Mengasihi berarti kita memilih untuk tidak membalas dengan kebencian, tetapi kita menanggapinya dengan kasih yang dewasa, kasih yang datang dari Tuhan. Yang kedua, ada doakan mereka yang menyakiti kita. Yesus tidak hanya menyuruh kita untuk mengasihi, tetapi juga kita berdoa bagi mereka yang telah menganiaya kita. Doa bukan hanya untuk mengubah orang lain, tapi juga untuk melembutkan hati kita sendiri. Saat kita mendoakan orang yang menyakiti kita, Roh Kudus bekerja menumbuhkan kedamaian di hati kita. Yang ketiga, ada kasih sejati seperti tindakan bukan berarti perasaan.
Kasih bukan hanya soal merasa suka ataupun tidak marah lagi. Kasih sejati tampak melalui tindakan nyata, misalnya menahan diri untuk tidak membalas kehinaan, tetapi menolong orang yang pernah menyinggung kita, ataupun kita berkata baik kepada mereka yang telah menganiaya kita. Adapun contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di sekolah atau di kampus. Jika ada teman yang sering mengejek atau iri terhadap prestasimu, jangan balas dengan sindiran, tapi bersikaplah ramah dan ucapkan salam dan tunjukkan kebaikanmu. Karena sikap ini menunjukkan bahwa kamu tidak dikuasai oleh emosi, tetapi oleh kasih Kristus. Adapun contoh yang kedua, yaitu di media sosial. Ketika kamu diserang dengan komentar negatif, janganlah membalas dengan kata kasar, tetapi balaslah dengan tenang atau bahkan diam untuk menghindari pertengkaran itu. Karena dunia digital penuh kebencian, tapi kamu bisa jadi terang dengan menunjukkan kedewasaan rohani. Adapun contoh yang ketiga, yaitu di dalam keluarga, yang dimana kamu merasa tidak dimengerti oleh orang tua atau saudara, maka belajarlah untuk tetap menghormati dan berdoa bagi mereka, agar kamu dibukakan jalan dan kebenaran. Kasih kepada musuh adalah salah satu ujian terbesar dalam menjalani iman kita. Tidak mudah untuk mengasihi orang yang menyakiti dan mengecewakan kita. Namun disitulah kasih sejati diuji. Yesus telah memberikan teladan sempurna. Ketika ia disalibkan, ia tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari selalu ada momen ketika kita harus memilih membalas dengan amarah atau mengasihi dengan sabar. Kasih yang diajarkan Yesus bukan sekedar perasaan, melainkan keputusan-keputusan untuk tetap berbuat baik meski hati kita terluka. Mari kita hidup sebagai generasi muda yang menyebarkan kasih, bukan kebencian, melainkan pengampunan dan bukan dendam. Untuk menutup sharing firman Tuhan tersebut, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Semoga apa yang sudah kami dengar dapat kami perbuat dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa kami Tuhan, terima dan kabulkanlah. Kami juga tak luput Tuhan dari segala dosa, hapuskanlah itu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, haleluya, amin.